Saya tanya, pernah sombong dan takabur punya kereta yang banyak? Tidak pernah. Betul? Tidak sombong dan takabur walaupun keretanya banyak. Kalau hilang kereta tadi dari tempat parkirnya diambil oleh orang yang punya, tidak pernah sakit hati, tapi mengucapkan alhamdulillah ya Allah, tugasku sudah selesai. Jadi apa yang diamanatkannya sudah dijalankan dengan bagus. Kalau yang lelaki makan, tapi yang kalau perempuan makan. Kata salah? Salah. Salah kalau salah. Orang sini Ustaz, walaupun sudah 4 tahun di sini, walaupun istri Ustaz orang sini tak pandai-pandai bahasa Melayu sampai sekarang, sikit-sikit boleh lah gitu. Jadi tengok penjaga parking tadi, kalau kamu diberikan harta yang banyak, tahta yang tinggi, bahkan menjadi perdana menteri sekalipun, pemimpin suatu syarikat, jangan sombong dan takabur. Karena harta tadi, tahta tadi bukan kepunyaan kamu, kepunyaan sebenarnya harta dan tahta tadi adalah kepunyaan yang punya sebenarnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Bila-bila masa Allah taala boleh ambil kembali, betul? Kita buat apa-apa pun, kalau kata Allah kun fayakun, habis harta dia. Kun fayakun, turun daripada perdana menteri. Kun fayakun, turun daripada menteri. Kalau Allah sudah berkehendak, jadi jangan sombong dan takabur. Jadi bila-bila masa kalau Allah Taala ambil harta kita tadi, tidak akan sakit hati. Mungkin besok Allah Taala akan gantikan yang lebih baik untuk kita semua. Ini tuan-tuan puan-puan sekalian. Yang terakhir, sebenarnya banyak, ada 10. Tapi tengok, sudah 146 sudah tidak terasa. Disangkanya Ustaz terasa, sebab Ustaz saya tak makan tengah hari. Soalnya pula Ustaz kan. Jadi untuk kita jadikan yang terakhir perkara ini, yaitu yang terakhir membuatkan hati kita mati sehingga kita tidak menjadi orang yang beriman, adalah dafantum mautakum walam ta'tabiru bihi. Ramai di antara umat manusia atau di antara kita semua, bahkan Ustaz sendiri, bila ada yang mati, kita ikut menguburkan, betul? Saudara kita mati, kadang-kadang ambil MC atau ambil izin cuti. Atau Tuan Sarudin, Tuan Sarudin minta maaf, tak boleh masuk office lah hari ini. Ada saudara meninggal, betul? Minta izin, ikut kita menguburkan si mati. Tetapi ramai di antara orang ikut menguburkan si mayit, tidak pernah mengambil pelajaran daripada si mati. Apa kata Pak Isa pengajaran dia? Tengok si mati tadi, hartanya banyak, istrinya cantik, jabatannya tinggi, bahkan seorang pemimpin ketika mati, mungkin biasanya kalau di dunia duduk di kursi leadership atau kursi emas, atau dia seorang raja, ketika mati yang terlekat di badannya hanyalah sehelai kain kafan. Harta yang banyak tadi tidak ikut mengiringi dia masuk ke dalam kubur, tapi yang mengiringi yang masuk ke dalam kubur hanyalah amal perbuatannya dan iman yang ada di dadanya. Ini mau sombong lagi di dunia, jangan sombong. Karena yang namanya di dunia ini sifatnya hanyalah sementara, fana. Kalau kata Allah dicabut nyawa kita sekarang, dicabut. Kalau kata Allah ini terjadi. Kalau kata Allah ini terjadi, tidak ada satu manusia pun yang akan dapat mengelakkan takdir daripada Allah Subhanahu wa taala. Kan ciri-ciri orang yang beriman pertama kali adalah disebutkan dalam surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Seorang mukmin yang benar-benar sesungguhnya orang-orang yang beriman itu seperti mana? Yaitu apabila disebutkan nama Allah, bergetar hatinya, dan otomatis akan menggetarkan hati orang lain. Tengok Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ketika tidur di bawah pokok, tiba-tiba ada seorang Yahudi yang bernama Daksur, diambil pedang Nabi Muhammad, dihunuskan kepada Nabi Muhammad. Wahai Nabi Muhammad, man yusallimuka minni, siapa yang dapat menolong kamu wahai Muhammad? Lalu Nabi Muhammad menjawab, Allah. Mendengar nama Allah tadi gemetar hati si Daksur, gemetar, jatuh pedang ini diambil oleh Rasulullah, dihunuskan balik. Sekarang siapa nih yang tolong kamu nih, katanya. Tidak ada ya Rasulullah kecuali kamu memaafkan diriku. Dimaafkan oleh Rasulullah. Langsung mengucap 2 kalimat syahadat Daksur tadi. Jadi ini ciri-ciri orang yang beriman. Kalau orang yang beriman biasanya hatinya dipenuhi dengan nama Allah. Tapi orang yang tidak beriman, yang cinta dunia, biasanya hatinya banyaknya diisi oleh kehidupan dunia dan perhiasannya.
Jadi tuan-tuan, puan-puan sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bila kita sudah memahami apa artinya Islam, 5 rukun Islam tadinya, lalu kita menjadi seorang yang mukmin, orang yang mukmin pasti dia akan mempunyai sifat ihsan. Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innaka yaraka fa innahu yaraka. Jadi yang namanya ihsan tadi pasti akan dilakukan, akan dimiliki sifat ihsan tadi bila seseorang tadi sudah menjadi seorang mukmin. Apa tadi ihsan tadi? Beribadahlah kamu, takutlah kamu kepada Allah seakan-akan kamu melihatnya. Apabila kamu tidak melihatnya, yakin bahwasanya Allah mengawasi kita dan melihat segala amal perbuatan kita. Bila orang sudah mencapai tingkat keimanan yang menjadi seorang yang mukmin, pasti ada di dadanya rasa ihsan. Kemana-mana dia pergi walaupun sepi, tidak ada yang tengok, tidak ada ini, yakin yang melihatnya adalah Allah. Ingin berbuat suatu maksiat, dia ingat Allah. Ingin berbuat rasuah, dia ingat Allah. Kemana-mana pun dia berada, ada di dadanya Allah selalu mengawasi dirinya. Apalagi kita yang bekerja. Kita bekerja adalah seorang pemimpin. Seorang pemimpin bukan saja memimpin kita, bukan. Diri kita adalah pemimpin. Kita bekerja seorang pemimpin. Apa yang kita pimpin? Amanat yang diberikan oleh pemimpin kita tadi, majikan kita. Dan majikan pula seorang pemimpin. Pemimpin apa? Menjaga pegawainya atau anak buahnya dengan secara baik. Prinsip kita bekerja mudah. Yang bawahan jangan ada menzolimi atasan, dan atasan jangan menzolimi yang bawah. Kalau dua unsur ini sudah kita jaga dengan elok-elok, insya Allah akan terjalin silaturahim antara sang pemimpin dan sang bawahan. Tuan-tuan, puan-puan sekalian. Jadi tuan-tuan, puan-puan sekalian, dikarenakan masa sudah suntuk, tadi pesan ke Ustaz mungkin sampai pukul 2, tapi Ustaz ambil sampai 1:52 menit saja. Mungkin di antara tuan-tuan, puan-puan ada yang nak beli nanti nasi campur, ikan siakap atau lain sebagainya, perlu lapar kan tengah hari biasa. Sebelum Ustaz akhiri, ada satu pesan Rasulullah, 4 perkara sebelum 4 perkara tadi membinasakan diri kita adalah, apalagi sekarang sudah masuk bulan Rajab, sudah hari yang kedua, yang mana bulan Rajab adalah salah satu bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rajabun syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Jadi Rajab adalah bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesampai berdoa akan dikabulkan. Kenapa disebutkan oleh sebagian ulama Rajab adalah bulan istighfar. Banyak-banyak kita istighfar karena hubungan kita dengan Allah tidak ada batasnya di bulan Rajab itu. Tidak ada penghalangnya. Kita minta insya Allah dikabulkan oleh Allah. Ini termasuk bulan Rajab. Jadi bersihkan diri kita daripada bulan Rajab ini. Nanti di bulan Sya'ban. Kenapa di bulan Sya'ban banyak orang bersolawat? Dikarenakan bulan Sya'ban adalah syahri, yaitu bulanku, kata Rasulullah. Jadi disebut oleh para ulama adalah bulan yang bersolawat. Dan Ramadan kenapa bulan umatku? Apabila umatku tadi melaksanakan puasa di tengah hari daripada pagi sampai petang, lalu malam mendirikan solat, menahan hawa nafsunya, akan diberikan yang namanya penggal pertama rahmat, penggal kedua yang namanya maghfirah, penggal ketiga untuk umatku, yaitu itqum minan nar, dibebaskan daripada api neraka. Jadi dari sekarang kita perbaiki diri kita. Mudah-mudahan dengan ilmu yang sedikit yang Ustaz sampaikan tadi, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan sampai setiap bulan kita mendengarkan tazkirah, banyak ilmu kita, tetapi ilmu tadi tidak membimbing kita ke arah yang lebih baik. Tapi jadikan ilmu yang sedikit bermanfaat bagi kita, dapat mendekatkan diri kita lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ilmu yang banyak melaknat diri kita, tuan-tuan sekalian. Dan bila ada salah dan khilaf, Ustaz meminta maaf yang sebesar-besarnya, karena belum tentu lagi kita akan berjumpa lagi. Kalau ada salah dan khilaf, Ustaz minta maaf, karena Ustaz adalah makhluk yang hina di mata Allah. Yang membezakan antara kita adalah ketakwaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum Ustaz akhiri, di belakang sana, karena kita Ustaz sudah datang sini, Ustaz Azrul sudah datang ke sini, kita punya Mahafiz Al-Quran wal Imamah selalu mengalung-alungkan, selalu meminta bantuan
daripada tuan-tuan sekalian. Mahat kita menjadi besar, yang tadinya dari section 19 satu bilik, sekarang jadi section 23, menyewa kedai-kedai. Sekarang alhamdulillah punya tapak sendiri 2 hektar, dikarenakan pelajar kita sudah semakin ramai, 127 orang sekarang. Jadi bila ada tuan mahat kita besar bukan karena kita, bukan karena ustaz, bukan Ustaz Azrul. Mahat kita besar dikarenakan sifat dermawan daripada tuan-tuan dan puan-puan sekalian yang selalu mendermakan hartanya di jalan Allah. Kalau tak ada tuan-tuan puan-puan, mahat kita tidak akan besar. Karena di pelajar-pelajar kita rata-rata orang-orang yang tidak mampu. Kadang-kadang kita tetapkan iuran 300 menghadap Ustaz Azrul, Ustaz, saya kerja ini, ya bolehlah bayar 100 ringgit sebulan. Kadang-kadang ada yang anak yatim, kadang-kadang sampai sekarang pun ada 10 orang tuh, sampai nak mengaji boleh juga. Kita selalu alu-alukan. Ada 10 orang yang tidak pernah bayar iuran sudah 2 tahun. Tapi kita tetap kita ajar dia. Karena tujuan kita mendirikan mahat ingin membangun generasi muda yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di belakang sana ada kotak derma. Kalau seorang RM1 pun sudah jadi. Kalau RM1 kali 100 sudah RM100, boleh bayar bil air, boleh bayar bil elektrik kita di mata misal berapa lima. Jadi yang namanya amal ibadah bukan banyak, tapi sedikit secara berterusan. Itu yang dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di belakang sana juga ada perniagaan, silakan dilihat, membeli sambil menderma. Dia udah ada yang banyak yang kebas-kebas dan masanya Ustaz umur diri. Syukran ala istimamikum wa akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.